Tunannya malah ulama. Syekh Baijuri itu tahu nggak kamu? Sebelum nanti saya ke situ ya. Syekh Baijuri itu ada di tahun 1800 Masehi. Hah? Syekh Baijuri itu Tuhan apa gimana? Masa pakai pendapat Syekh Baijuri? Syekh Baijuri aja nggak pernah ketemu Muhammad, tahu dari mana dia ayahnya Nabi di surga? Nanti saya pakai ya data itu ya. Nah, kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Kenapa saya ke Kejadian 3 ayat 15? Perhatikan di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perhatikan kata perempuan di sini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini Yesus kenapa menyebut Bunda Maria sebagai perempuan? Untuk menggenapi nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang nggak akan dimengerti oleh Islam. Kenapa Yesus menyebut perempuan? Ini teologis. Yesus sedang menggenapi bahwa keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus dan perempuan yang dimaksud dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah Bunda Maria. Mau bukti? Mau bukti? Kita buktikan dalam Wahyu. Saya tadi sudah bilang, ini berkaitan tentang berbakti. Kalau berbakti kan ada hadiah. Yesus itu Tuhan, bukan sekedar nabi biasa kayak Muhammad. Makanya Yesus tahu Bunda Maria dimasuk ke surga. Buktinya apa? Nih, Wahyu 12, kita lihat penglihatan Rasul Yohanes terhadap Bunda Maria. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Ini penggambaran Bunda Maria. Ya. Jadi ini adalah Bunda Maria. Ini di surga, di langit. Makanya saya tanya sekali lagi. Nih. Saya tanya sekali lagi. Berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang, dan berkaki bulan. Pertanyaan saya. Ayah Nabi nggak becus dijawab. Oke. Ibu Nabi di mana? Aminah. Siti Aminah di mana? Kamu pakai data ini kan? NU online. Ya kamu jangan usah pakai HP juga dong. Saya pakai YouTube kamu permasalahkan. Nih, kamu pakai data ini kan? Nih, ya. Dia pakai data ini teman-teman ya. Dia pakai ini katanya data ini ya. Dia pakai ini ya. Padahal dia juga cherry picking. Kamu cherry picking loh. Kenapa kamu gak baca dua data sebelumnya? Hah? Kenapa kamu baca langsung scroll? Nih, ulama berbeda pendapat perihal ahli fatrah. Nah, ulama kamu aja beda pendapat terus saya harus percaya kamu. Kamu lebih tinggi daripada ulama atau ulama lebih rendah daripada kamu? Sama aja ya. Jadi kamu jangan bilang ke saya, oh mau bentur-benturkan. Enggak, saya nggak perlu bentur-benturkan. Emang udah saling membenturkan. Pertanyaan saya, kamu pakai tadi datanya jelas kita tahu. Namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Baca di sini. Tahun berapa dia hidup? Tahun 1784. Gila loh, 1000 tahun setelah Muhammad. Masa kita disuruh percaya dengan orang yang baru 1000 tahun ada setelah Muhammad? Ngomongin soal ayahnya Muhammad. Emang dia udah pernah ke surga, bro? Jawab pakai data yang bener, bro. Muhammadnya sendiri. Lah, gimana sih kamu? Ya, ulama masalah gini, kalau kamu mempermasalahkan data saya yang ini sekali lagi, kamu mempermasalahkan Khalid Basalamah, Ustadz loh. Khalid Basalamah ini adalah PhD, teman-teman. Gelarnya PhD. Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayat Nabi SAW. Ini gelarnya PhD, kamu mempermasalah YouTube saya. Aduh, nggak main, bro. Kemudian, sekali lagi, terakhir saya tanya, nasib tentang keselamatan itu menentukan penghormatan. Kalau kamu mempertanyakan tentang Lukas 14 ayat 6, saya tadi udah jawab kan? Kamu nggak dengerin saya. Lukas 14 ayat 6, ini bukan cuman ibu yang kita benci. Kalau kamu mau mengartikannya secara literal. Tetapi nyawa kita pun dibenci. Nyawa sendiri pun dibenci. Kemana dia? Nyawa sendiri, kemana dia? Nyawa sendiri pun dibenci. Ya, bukan hanya orang tua. Artinya apa, bro? Ini baca, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Artinya jangan sampai meniadakan ketaatan kepada Tuhan sesuai dengan Efesus 6 tadi. Taatlah kepada Tuhan seperti selaras dengan kehendak Allah. Jangan taat membabi buta. Coba sekarang saya tanya, nggak mungkin ada waktunya sih. Di dalam surah Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang, makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir karena mereka tidak beriman. Kalau ada orang Islam mu'alaf nih, artis-artis mu'alaf, orang tuanya kafir, kamu jawab pakai data, tapi nggak bakalan bisa sih abis ini closing ya, kena kamu. Di Islam disuruh manggil binatang. Nah, sekarang saya tantang semua orang Islam yang orang tuanya kafir, panggil binatang. Karena apa? Ini Allah yang berfirman. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir. Kalau dari sekarang ada orang yang mu'alaf, ada orang yang Islam, tapi orang tuanya nggak Islam atau kafir, nggak menyebut binatang, berarti kamu tidak taat dengan Allah. Ya kan? Ini ayat kamu bantah. Ya, saya tanya sama kamu, kenapa ayatnya seperti ini? Tapi nggak apa-apa, abis ini closing.